Ali Imran ayat 140. Di akhir ayat itu dikatakan wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Kalau Allah sudah tidak suka, maka orang itu akan hidup susah. Orang itu akan merana, bisa di dunia dan akan berlanjut ke akhirat. Walaupun secara zahir kita lihat, oh dia berpangkat, dia berkedudukan, dia punya uang banyak, rumahnya bertingkat, itu secara zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majelis ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa amma alladhina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madhluman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, para pendengar, para pemirsa yang mengikuti kajian pada saat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat, kuat ibadat, dan akhir kehidupan husnul khatimah. Dan kita juga doakan melalui majelis yang mulia ini, saudara-saudara kita yang sakit, khusus yang terpapar COVID-19, Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan penyakitnya. Dan yang terit hutang, mudah-mudahan Allah beri kemampuan untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasangan yang beriman, yang bertakwa. Yang belum mendapatkan keturunan, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah. Generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan kali ini tema bahasan kita terkait dengan judul di dalam Al-Quranul Karim yang akan kita kaji pada saat ini. Temanya adalah Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Dalam mukadimah tadi saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga. Dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hambanya. Ayatnya ayat yang ke-57. Dalam majelis yang mulia ini saya ingin mengajak kita membaca ayat tersebut agar kita mendapatkan fadilah, keutamaan dari setiap huruf yang dibaca, mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang namanya ngaji. Ngaji itu harus merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita melihat
penjelasan para ulama yang istiqomah di dalam dakwah dan perjuangan. Saya akan bacakan, silakan jamaah mengikutinya, sehingga kita semua mendapatkan fadilah keutamaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Tapi kita akan lihat dulu dari ayat awalnya di mana Allah tegaskan wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, melakukan amal soleh, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Fayuwaffihim ujurahum. Jadi orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, dia melakukan amal soleh, Allah akan berikan pahala kepadanya secara sempurna. Artinya nggak dipotong, utuh dia dapatkan, sempurna dia peroleh. Ini yang membedakan dengan manusia. Kalau manusia memberikan, apakah itu gaji, apakah itu pesangon, apakah uang ini, itu, segala macam, kadang-kadang dipotong. Bahkan bantuan sosial pun juga dipotong. Anggarannya harusnya utuh dikasih kepada rakyat, kepada umat, tapi karena cinta dunia, rakus dengan dunia, hak orang diambil. Walaupun cuma berapa rupiah. Nah, ini berkaitan dengan amanah, ini berkaitan dengan akhlak, ini berkaitan dengan kejujuran. Dan itulah pentingnya kita ngaji. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi kamu, bagi setiap muslim. Dengan ilmu itulah kita mengetahui halal dan haram, perintah dan larangan, yang pantas dan yang tidak pantas. Makanya kaum penjajah berupaya suatu penduduk negeri itu dibodohkan oleh mereka, dipersulit untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pengajaran. Itu mentalitas penjajah di mana-mana begitu. Nah, Islam membawa keberkahan. Islam membawa kebaikan, pencerahan. Nah, di akhir ayat dikatakan wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Zalim adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab. Jadi banyak istilah di negeri kita yang berasal dari bahasa Arab. Anda suka atau tidak suka dengan orang Arab, dengan bangsa Arab, yang jelas bahasa Arab banyak di Indonesia. Amanah itu dari bahasa Arab, zalim itu dari bahasa Arab, kursi itu dari bahasa Arab. Banyak istilah-istilah yang lainnya yang sudah diadopsi masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Makanya orang kalau paham akan hal ini, dia akan bijaksana. Kalau kata anak muda, dia nggak bakalan songong dah. Dia tidak akan sombong, tidak akan angkuh. Apalagi mencela suatu bangsa, suatu negeri, satu suku. Karena ada orang model kayak begitu. Ada yang benci dengan bangsa Arab. Ada benci dengan orang Arab. Ada yang benci dengan orang yang berpenampilan seperti orang Arab.
Padahal dia Islam, nabinya Muhammad SAW dari orang Arab. Inilah realita yang terjadi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zolim itu dijelaskan. Zolim adalah bengis, tidak menaruh balas kasihan, tidak adil, kejam. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Jadi kalau orang dikatakan, oh dia zolim, oh dia bengis itu, dia sadis, dia kejam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, lawan dari kata zolim adalah adil. Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nah, kalau kita buka Al-Quranul Karim dari suratul Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus sampai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka kita akan menemukan ada 3 ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat apa saja? Tadi sudah saya sebutkan surat Ali Imran ayat yang ke-57. Nah, yang kedua surat Ali Imran ayat 140. Di akhir ayat itu dikatakan wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Kalau Allah sudah tidak suka, maka orang itu akan hidup susah. Orang itu akan merana, bisa di dunia dan akan berlanjut ke akhirat. Walaupun secara zahir kita lihat, oh dia berpangkat, dia berkedudukan, dia punya uang banyak, rumahnya bertingkat, itu secara zahir. Tapi secara mentalitas, kejiwaan, karena dia melakukan kezoliman, seakan dikejar-kejar oleh dosa yang dia lakukan, dikejar-kejar oleh kebiadaban yang dia laksanakan. Makanya hati-hati, jangan kita melakukan kezoliman. Ini juga peringatan buat diri saya sendiri dan juga kepada jamaah yang mengikuti kajian ini. Karena Allah nggak suka. Kalau Allah udah nggak suka, hidup kita jadi susah. Jangankan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Atasan kita kalau kita kerja, kita karyawan, kita pegawai, atasan kita nggak kerja, jangan harap dia akan naik pangkat. Jangan harap karirnya akan meningkat, jangan diharap. Orang nggak disuka. Bahkan bisa digeser ke tempat yang kering istilahnya, ke tempat yang sulit. Itu kalau nggak suka. Dan itu dalam dunia pekerjaan sering terjadi. Makanya tidak sedikit orang yang menjilat kepada atasan, cari muka sama atasan, biar atasan sayang, demen, nanti pangkatnya dinaikkan, gajinya ditambah, fasilitas diberikan. Nah, karena dia menginginkan itu semua, terkadang imannya dilepas. Apapun dia lakukan. Bahkan kezoliman dia kerjakan. Ada nggak yang model kayak begitu? Saya tanya kepada jemaah, ada nggak yang model kayak begitu? Dia ingin naik pangkat, ingin dapat posisi yang strategis, cari muka sama atasan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kezaliman dia kerjakan. Membunuh pun juga mau dia kerjakan. Inilah kehidupan manusia. Allah tidak suka dengan kezaliman. Maka ketika kita berbicara masalah zalim, kita berbicara jangan melakukan kezaliman kepada diri sendiri, jangan melakukan kezaliman kepada keluarga, jangan melakukan kezaliman kepada warga, jangan melakukan kezaliman kepada masyarakat, jangan melakukan kezaliman kepada rakyat.
Ada ruang lingkupnya masing-masing. Ada orang melakukan kezaliman kepada dirinya. Dia rusak dirinya. Tubuhnya yang begitu halus, mulus. Apalagi seorang gadis. Putih, bersih. Dia rusak tubuhnya, Pak. Kalau kata anak muda, dibatik tubuhnya tuh. Kadang-kadang ada di lehernya ditulis, di punggungnya ditulis. Padahal Allah kasih kulitnya mulus. Ini kan perusakan, zolim namanya. Bahkan dia rusak tubuhnya dengan morfin, dengan ganja, dengan narkoba. Rokok masuk nggak? Rokok masuk nggak? Masuk. Kok Ustadz ngomongnya nggak tegas nih? Ya kalau mau tegas lihat aja tulisan yang ada di rokok dah. Kan ada tulisannya, tiap rokok tuh bungkusnya ada tulisan. Kadang-kadang kita nggak pada baca. Maka kadang-kadang kita lihat aneh juga nih orang, udah dikasih peringatan. Ini kezaliman, saudara. Nah, dalam keluarga juga ada kezaliman. Apa yang dilakukan? Suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Nafkah lahirnya nggak diberikan, nafkah batinnya nggak diberikan, dianggurin aja tuh bini. Padahal dia cantik jelita, Pak. Alisnya bagaikan semut beriring, bibirnya bagaikan delima merekah, matanya bening, Masya Allah. Dianggurin aja tuh bini. Ini zalim. Belailah istri itu, kecuplah istri itu, gaulilah istri itu. Makanya dalam konsep Islam menggauli istri sesuai dengan syarat dapat pahala. Ini sorry aja kalau ada anak muda nih yang belum nikah nih, yang belum nyambung ini. Ya kita doakan dah mudah-mudahan cepat jodohnya. Jadi nggak boleh melakukan kezaliman kepada keluarga, kepada anak. Anak itu amanah. Nggak boleh anak kita sikat, kita pukul, babak belur tuh anak. Sampai rontok giginya, berdarah mulutnya, jontor bibirnya. Dilakukan oleh orang tua. Ini zalim, saudara. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Salah nggak saya ngomong kayak begini? Saya ingetin. Karena dalam fenomena kehidupan keluarga, hal semacam ini sering terjadi. Ada juga anak yang kurang ajar sama orang tua. Minta beli HP nggak dibeliin sama orang tuanya dipukul, dikata-katain. Temannya pada punya motor, dia ingin punya motor, minta motor sama orang tua nggak dikasih, dimarahin orang tuanya, dipukul, bahkan ada yang dibunuh, saudara. Apa nggak sedih kita? Dalam warga masyarakat juga begitu. Ada juga orang yang zalim. Dia punya sawah, aliran airnya untuk masyarakat ditutup. Akhirnya sawah orang kering. Nah, ini zalim. Nah, dalam sukup yang tinggi lagi, dalam berbangsa, bernegara juga. Ada juga kezaliman. Mentang-mentang rakyat, itu nyawa rakyat nggak ada harganya. Mau ditembak-tembak, mau kagak-kagak. Ini nggak boleh terjadi, saudara. Kita bukan hidup di rimba, kita bukan hidup di hutan. Kita hidup di tengah masyarakat yang punya moral, punya etika, punya akhlak yang harus diperhatikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berikutnya lagi dapat kita lihat di dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-40. Jadi ada 3 ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak suka kepada orang zalim. Padahal 1 ayat itu udah cukup, Al-Quran. Dalam konteks hukum Islam, ini biar kita paham juga. Ini ada 1 ayat Quran nih. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, sahih, riwayat Bukhari, Muslim. Ada 10 bahkan 100 hadis
Dengan satu ayat Quran lebih kuat satu firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Jadi urutannya Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW. Nah, baru di bawahnya itu ijma, baru di bawahnya itu qiyas, baru di bawahnya lagi itu adalah pendapat para ulama. Jadi yang utama adalah Al-Quranul Karim. Nah, kenapa Allah sampai menjelaskan 3 ayat? Bahkan kata-kata zolim di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Kalau kita cari nih, mau pakai Google kayak mau pakai apa gitu, itu kata-kata zolim ada pada 101 ayat. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, 101 ayat. Coba. Jadi kata-kata zolim itu ada dalam Al-Quran begitu banyak, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ada kata-kata tentang zolim. Kemudian dalam surat Ali Imran ada kata-kata tentang zolim. Ada di beberapa surat yang lainnya menjelaskan tentang zolim. Jadi zolim ini sesuatu yang memang harus jadi perhatian. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, masyarakat yang baik, bangsa dan negara yang baik. Nah, di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin, sungguh dia tidak menyukai orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan kejahatan yang setimpal dari apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kita nih melakukan kebaikan nih karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan balas kebaikan tersebut tanpa diduga-duga. Kita ngasih makan nih anak yatim, para janda, orang yang membutuhkan makanan. Nanti Allah akan berikan makanan kepada kita. Kita bantu nih umat Nabi Muhammad SAW karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong nih kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW yang sedang menderita. Nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mafhum mukhalafahnya kebalikannya adalah siapa yang melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan tersebut. Oleh para ulama, para guru dijelaskan, salah satu contohnya adalah zina. Ini hati-hati ini. Saya bukan nakut-nakutin, tapi menjelaskan dari apa yang pernah saya dengar dalam satu pengajian. Ketika seorang laki-laki, dia perlente, dia gagah, penampilan, menawan, hebat. Dia melakukan perzinahan, gonta-ganti perempuan. Dia lepaskan syahwatnya. Dia bahagia, dia senang. Padahal dia punya istri, dia punya anak. Ingat, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti suatu ketika anaknya atau cucunya, keturunannya akan dizinai orang. Makanya jangan kita memberikan beban kepada anak cucu kita dengan perilaku yang buruk, kezoliman, dosa, maksiat yang dikerjakan. Ketika dia berzina mah enak dia. Dia berzina dengan orang Jepang, dia berzina dengan orang Eropa, dia berzina dengan orang Indonesia. Dia punya uang, fasilitas ada, tapi dia nggak memikirkan anak cucunya. Hati-hati. Itu akan berdampak kepada anak keturunan. Suatu ketika anak keturunan akan dizinai orang, akan ditiduri oleh orang. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga ketika dia melakukan kezaliman apapun bentuknya. Oh, dia melakukan pembunuhan dengan berbagai macam cara. Ada membunuh dengan
pisau, ada yang membunuh dengan pedang, ada yang membunuh dengan tombak, ada yang membunuh dengan pistol, ada yang membunuh dengan bom dan segala macamnya. Ini kezaliman, saudara. Saya yakin orang yang melakukan hal semacam itu tidurnya nggak nyenyak, nggak seperti model kita. Kalau kita alhamdulillah datang aja ke masjid, ikutan pengajian, cari tempat yang strategis, ada nggak begitu? Nggak perlu pakai obat, nggak perlu pakai obat penenang, obat tidur, nggak, datang aja ke masjid udah. Tapi orang yang melakukan pembunuhan, saudara, walaupun dia bebas dari hukum, dia nggak bakal tidur nyenyak, saudara. Dia akan kebayang-bayang dosa orang yang pernah dia bunuh. Apalagi ketika dia melakukan pembunuhan secara sadis. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Secara sadis. Kan ada orang melakukan pembunuhan, Pak, itu dimutilasi. Ada kasus di Turki, Pak. Seseorang masuk ke konjen, saya nggak perlu sebut nama negaranya. Tapi masyarakat tahu, ini yang masuk ini adalah wartawan. Masuk secara utuh, sehat walafiat. Bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Nggak keluar dari tempat tersebut. Sampai saat ini. Jasadnya juga nggak jelas. Kenapa? Hancur udah. Begitulah teknik membunuh orang. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada, Pak, kejadian. Beritanya sudah tersebar. Makanya hati-hati, apalagi terkait dengan nyawa manusia. Ketika kezaliman dilakukan, apalagi dengan suatu kelompok yang katanya hebat, Allah akan hancurkan kelompok tersebut. Kata Allah, saya cuma menyampaikan firman Allah. Kalau Anda kurang yakin, silakan lihat dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ini janji Allah nih. Allah kan musnahkan. Koleganya, temannya, yang menyuruhnya, yang eksekutornya, segala macam. Allah akan musnahkan mereka. Tapi realitanya kok kagak, Ustadz? Allah pertinggi dulu nih tempat jatuhnya. Sebab kalau udah jatuh, suaranya akan terdengar. Kalau cuma disikat aja, jatuh nggak kedengaran, Pak. Hampasannya tuh nggak kedengaran. Makanya jangan berkecil hati. Kalau ada orang yang melakukan kezoliman, kita nggak ada daya dan upaya, udah angkat aja kedua tangan, berlinang air mata kita, Allah akan kabulkan permohonan kita. Udah banyak kisahnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang terzolimi. Nggak ada lagi hijab, nggak ada lagi perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan menzolimi manusia. Apalagi jangan menzolimi umat Islam. Jangan menzolimi orang beriman. Jangan menzolimi para ulama. Jangan menzolimi orang-orang soleh. Jangan menzolimi orang-orang baik. Sebab kalau dia sudah mengangkat kedua tangannya, nggak ada lagi hijab, Pak. Tunggu waktu aja, tinggal tunggu waktu, kita menjadi saksi. Firaun apa kurangnya coba? Apa hebatnya coba? Allah hempaskan melalui gelombang lautan. Namrud punya kekuasaan, punya pendukung, punya prajurit. Hanya dengan ada yang mengatakan serangga, ada yang mengatakan nyamuk. Masuk ke kupingnya, Pak. Begini-begini aja udah. Mati. Anda sebut siapa? Hitler. Berapa banyak orang dibantai, dibunuh sama olehnya. Mussolini, berapa banyak orang dibunuh, dibantai olehnya. Bagaimana akhir kehidupannya? Makanya mumpung masih ada hidup, jadilah kita sebagai orang yang soleh, jadi orang yang baik. Jangan nyusahin umat. Jangan kita melakukan kezoliman. Kita hidupnya ada batasnya. Oh, jabatan paling 5 tahun, habis itu pensiun. Umur berapa coba pensiun? 60 tahun udah pensiun. 70 tahun lah taruh lah. Dikaryakan. Apa 80 tahun masih bekerja juga, datang ke kantor. Hasrat keinginan memang ingin bekerja. Tapi udah pegang tongkat aja udah. Udah batuk-batuk, badan udah bongkok. Apa yang diharap lagi? Pekerjaan.
Nggak bisa, saudara. Semua ada batas waktunya. Makanya mumpung dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kedudukan oleh Allah, dikasih jabatan oleh manfaatan untuk kebaikan umat. Perbanyak amal soleh. Nah, kemudian terakhir Rasulullah SAW bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menolong orang yang melakukan kezoliman? Kalau menolong orang yang zolim, ya karena dia susah, dia sengsara, kita paham. Tapi menolong orang melakukan kezoliman, gimana caranya? Cegah mereka agar jangan sampai melakukan kezoliman. Kita punya kekuasaan nih, gunakan kekuasaan kita untuk menghentikan kezoliman mereka. Kita dekat sama dia nih, sampaikan, jangan melakukan kezoliman. Oh, kita punya doa yang mustajab, mohon sama Allah, minta sama Allah agar Allah menghentikan kezoliman yang dilakukan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Apalagi kalau yang bermohon sekian orang, bukan ratusan ribu lagi, jutaan orang bermohon. Apalagi pakai wirid, pakai doa, baca Quran, baca salawat, Masya Allah. Masa Allah tidak kabulkan? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kezoliman adalah suatu perbuatan, suatu amalan yang buruk, yang jelek, maka upayakan semaksimal mungkin jangan sampai kita melakukan kezoliman. Apatah lagi melakukan kezoliman kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, jangan melakukan kezoliman. Ketika Allah masih berikan kesempatan, kita masih bisa bernafas, roh masih ada dalam tubuh, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Jangan kita tutupi kezoliman dengan kebohongan. Biasanya kalau tutup dengan kebohongan, nanti tutupnya dengan kebohongan lagi. Tutup lagi dengan kebohongan. Tutup lagi dengan kebohongan. Dan segala skenarionya tidak akan berhasil. Kenapa? Karena ditutup dengan kebohongan. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbi najjina minal qaumil zalimin, Rabbi najjina minal qaumil kafirin, Rabbi najjina minal qaumil munafiqin, Rabbi najjina minal qaumil musyrikin, Rabbi najjina minal qaumil mujrimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.